Hari ini kita merayakan Yesus Tuhan kita yang telah mati bagi kita, mencurahkan darahnya untuk kita, menebus setiap kita. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Karena darahnya kita bisa datang ke hadapan-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau telah melayakan kami Tuhan. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita dengar bersyukur karena darah Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Kami bawa pujian dan sembah kami Tuhan. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Karena Kau telah melayakan setiap kami. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan Hanya bagi-Mu Tuhan. bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
selamatkan hidupku. Kami jadi ciptaan yang baru. Terima kasih Yesus. Oleh kuasa dan oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Yang menebus kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu besar. memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari setiap kita bersyukur untuk darah Yesus telah tercurah bagi kita. Terima kasih Tuhan karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Bilur-bilurnya menyembuhkan, segala kutuk telah dihancurkan, maut telah dikalahkan oleh darah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Sungguh ajaib kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami bagi-Mu Tuhan.
Kami naikkan haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Hari ini kami memperingati lebih dari 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Dosa-dosa kami, pelanggaran kami telah Kau bayar lunas dengan darah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami datang, kami mengucap syukur. Engkau sungguh Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau telah melayakkan kami Pak untuk datang ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi anak-anak milik kesayangan-Mu sendiri Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tetap memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu untuk setiap kami. Hari ini kami datang untuk membawa persembahan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun kuasa yang bisa menghalangi kasih-Mu menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap beribadah pada Engkau pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami benar-benar mengucap syukur. Amin. Mengucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan kita. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita dengan mati bagi kita dan menyatakan kuasa-Nya, kuasa kehidupan yang ada di dalam kita. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Mari sama-sama katakan, Dia mati bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalah, yes, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah, katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat
mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik Katakan Dia sungguh baik. sungguh baik, Sangat baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh baik, Sangat baik. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia layak terima segala kemuliaan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Karena Dialah Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Raja segala raja. Raja-raja. Yesus yang telah mati bagi kita, menyatakan kasih-Nya. Dia adalah Raja atas segala raja. Dalamnya samudra, dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, Cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Yesus Raja segala raja. Kau yang memerintah atas segalanya Tuhan. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja. Hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa,
kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja, karena Engkaulah Raja segala raja, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Raja segala raja, haleluya. Yesus Kau dibesarkan, Yesus Kau dimuliakan, Yesus Kau ditinggikan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Karena anak domba itu, Dia yang layak terima segala kemuliaan. Dia yang layak terima segala pujian. Karena besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Raja di atas segala raja memegang setiap kehidupan kami. Kami punya pengharapan yang baru Tuhan. Kami punya kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Besar Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu. Dia yang Raja segala raja. Curahkan darah Dia mau mati bagi kita. sebagai ganti dosaku. Kau berikan pengharapan Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Segala perbuatan Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau telah korbankan hidup-Mu bagi kami. korbankan hidup-Mu. Kau curahkan darah-Mu Tuhan. Kan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Terima kasih Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Kau senantiasa hadir dalam hidup kami Tuhan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu
naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah, karena kasih-Mu Tuhan yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Layak terima segala kemuliaan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau yang bertahta Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau dimuliakan, ditinggikan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Allah yang bertahta, Kau yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Kau Raja kami, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, haleluya, Raja segala raja, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, haleluya, Yesus yang jadi Raja segala raja. Engkau layak kami muliakan Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Lama-lama ya rada-rada ya
Engkau yang layak kami agungkan, Tuhan atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan, segala perbuatan Allah yang selalu ada, Allah yang baik. Oh, kasih besar terima kasih urusan, terima kasih Yesus, darah yang tercurah telah menebus kami, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Harapan kami dalam-Mu. Kau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Hanya bagi Engkau segala puji hormat. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap hidup kami. Amin. Tuhan, terima kasih. Engkau sempat datang ke dunia ini merasakan seluruh kelemahan dan pencobaan yang kami alami. Tuhan, aku percaya Engkau besar, Engkau berdaulat, Engkau tetap baik. Amin. Sekalipun di tengah masa yang tidak enak, Engkau tetap baik untuk selama-lamanya. Terima Bahkan kasih. Engkau mengetahui segala yang terdalam dalam isi hati
kami. Sebab itu urapi hamba, urapi semua kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus yang menjamah, yang menolong. Supaya setiap juga jemaat, setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sekarang sedang menyaksikan maupun nanti malam, biar Engkau urapi Tuhan. Supaya kami dengan sehati memperingati hari Jumat Agung ini. Berbicaralah ya Roh Kudus. Ampuni segala kesalahan kami, sucikan kami. Kami siap Tuhan mendengar renungan singkat pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat Jumat Agung bagi saudara-saudara yang berada di rumah. Kita percaya hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan. Bukan supaya kita tetap ada di dalam kematian, tapi kita menuju kepada kebangkitan. Marilah kita akan melihat tema yang dibawakan pada hari ini, yaitu Yesus sebagai Imam Besar Agung. Saya akan membacakan dari Ibrani 4 ayat yang ke-14, mengatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat 15 di bawahnya mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan ini adalah ayat tema 3 bulan dari MDC Bogor. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tadi saya beri judul, Yesus adalah sebagai Imam Besar Agung. Kita akan melihat di dalam perjanjian lama, fungsi imam besar itu, pertama, dia sebagai wakil Allah untuk intern bangsa Israel. Dan saudara nanti bisa lihat ayat-ayatnya itu di rumah, saya tidak akan bacakan karena terlalu panjang. Yang kedua, imam besar itu berfungsi sebagai perantara untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Dan dia pun harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Yang ketiga, imam besar adalah sebagai pengajar Taurat pada zaman tersebut. Lalu kemudian kita lihat lagi, yang keempat, sebagai pengayom dari masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat Israel pada waktu itu. Yang kelima, imam besar berfungsi sebagai manajer dalam pelaksanaan ibadah-ibadah di Bait Allah. Dan yang keenam, dia adalah sebagai pemimpin bangsa untuk orang Israel. Kita lihat di dalam perjanjian baru, Yesus mendapat julukan sebagai Imam Besar Agung. Jadi bukan hanya sekedar imam besar, tapi dia adalah Imam Besar Agung. Mengapa dia dikatakan sebagai Imam Besar Agung? Mari saudara kita lihat, di sini ada perbedaannya. Sebagai Imam Besar Agung berbeda dengan imam besar yang biasa. Pertama, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Seperti tadi Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, dia juga dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar yang biasa di dalam perjanjian lama, dia sendiri pun harus bawa korban untuk pengampunan atas dosanya sendiri dulu. Baru dia membawa korban untuk pengampunan dosa orang-orang Israel. Tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 4 ayat 15. Perbedaan kedua, Yesus bukan hanya wakil Allah di dunia ini, tapi dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia.
Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau imam besar hanya sebagai wakil Allah di dunia ini, tapi imam besar agung, dia sendiri Allah yang telah menjelma, hidup di antara manusia, turut bersama dengan kita, merasakan kebudayaan-kebudayaan manusia, merasakan kekurangan kelemahan, maka dia dikatakan sebagai anak Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga yaitu sebagai imam besar, di dalam perjanjian lama mereka mempersembahkan binatang untuk pengampunan dosanya dan dosa orang lain. Tetapi Yesus, dia mempersembahkan dirinya sendiri. Untuk siapa saudara? Untuk pengampunan semua dosa umat manusia. Pengampunan di dalam perjanjian lama yang dilakukan oleh imam besar sifatnya adalah temporary. Artinya dia punya skala waktu tertentu dan biasanya berulang lagi demikian. Tetapi pengampunan dosa oleh Yesus cukup hanya satu kali. Itu bersifat kekal. Karena itu di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. It is finished. Ini berarti saudara, Yesus memang dia imam besar agung yang luar biasa. Dirinya sendiri dia jadikan korban. Padahal dia berstatus sebagai imam besar agung. Mari kita lihat lagi yang keempat. Yesus sebagai imam besar agung turut merasakan kelemahan-kelemahan umat manusia. Mari saudara-saudara yang di rumah kita sama-sama baca ayat ini. Ibrani 2 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus itu bukan hanya dia sebagai Tuhan yang memerintah, yang berdaulat, tapi saat dia ada di dunia, dia mau menjelma, dia hidup sehari-hari sebagai manusia. Dia merasakan pencobaan. Dia merasakan apa yang kita alami. Itu sebabnya dikatakan ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan kita bukan Tuhan yang terlalu jauh. Bukan Tuhan yang sebagai hakim. Tapi dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mari saudara kita lihat. Yesus mengalami titik-titik terlemah di dalam hidupnya. Dia tahu nggak saudara? Saudara yang di rumah mungkin tahu bahwa Yesus sudah mengetahui rencana kalau dia datang ke dunia punya misi. Dari mulai lahir dalam keluarga yang sederhana, merasakan seperti rakyat biasa. Dia bukanlah pemuka-pemuka agama yang terkenal. Kemudian dia tahu bahwa dia nanti ujungnya adalah mengalami mati di salib. Dan dia tahu penderitaan apa. Tahap demi tahap. Dia bukanlah manusia seperti kita. Dia juga adalah Tuhan 100%. Jadi dia tahu tahap demi tahap penderitaan yang akan dia alami. Mulai dari dia berdoa di Taman Getsemani pada waktu hari Kamis malam. Sampai dia ditangkap, sampai dia disesah. Ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dan dia mengalami hukuman salib. Hukuman salib merupakan hukuman yang terberat sepanjang sejarah manusia. Tidak ada hukuman mati yang melebihi hukuman salib. Karena itu dibuat pada zaman Babilonia. Itu berasal dari kerajaan Babilonia. Kita akan lihat video bagaimana fakta bahwa salib adalah hukuman yang terberat. Mari kita lihat video yang singkat ini saudara. Tidak banyak yang tahu tentang salib. Bagaimana sejarah adanya salib? Salib dalam bahasa Yunani disebut stauros atau skolops. Dalam bahasa Latin disebut crux simplex. Dalam bahasa Arab disebut al-salib, yang dipahami sebagai dua balok kayu yang bersilang membentuk sudut 90 derajat sehingga terbagi dalam 4 arah. Salib adalah alat hukuman mati yang ngeri dan memalukan. Salib adalah metode eksekusi hukuman mati yang mengakibatkan kematian dengan cara kejam dan sangat menyakitkan yang diberlakukan pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 setelah Masehi.
Penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia sejak dalam budaya pra-Kristen dan non-Kristen. Esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Dengan demikian, kematian merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang disalib. Berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati pada masa sekarang, proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama sehingga saat-saat penderitaan pun menjadi panjang. Dibandingkan hukuman gantung, kursi listrik, suntikan mati, kamar gas, tembak mati, pancung, dan sebagainya yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja menjelang kematian, penyaliban membutuhkan waktu berjam-jam. Maka tidaklah mengherankan kalau Cicero, sastrawan Roma, menyatakan bahwa kata salib sebaiknya dijauhkan dari tubuh, bahkan dari pikiran, mata, dan telinga warga Romawi. Hukuman mati ini berasal dari negeri Babilonia melalui Persia, kemudian diadopsi oleh bangsa Yunani, Yahudi, Venesia, dan sejak perang dengan Kartago dan pemerintahan Romawi. Penyaliban paling sering digunakan untuk menghukum agitator politik atau agama, bajak laut, budak, atau mereka yang tidak memiliki hak sipil. Oleh bangsa Romawi, salib dijadikan alat hukuman yang paling kejam terhadap para budak dan orang-orang asing, terutama jajahan yang memberontak. Ada berbagai metode untuk melakukan eksekusi sebelum terhukum digantung di atas kayu salib sebagai hukuman permulaan. Yaitu, orang yang dihukum harus dilucuti dulu pakaiannya, kemudian dicambuk berkali-kali, dan setelah itu diharuskan menyeret balok kayu salibnya ke tempat hukuman di mana batang tegak sudah terpasang di tanah. Kemudian ia diikat dengan tangan terentang ke balok silang atau langsung dipaku pada pergelangan tangan, kemudian diangkat tinggi-tinggi ke batang tegak setinggi 3 meter di atas permukaan tanah. Selanjutnya, kaki dipaku ke batang tegak dengan posisi kaki agak ditekuk sehingga terhukum sulit untuk bernafas karena harus menahan berat beban tubuh. Jika terhukum hendak bernafas, maka ia harus mengangkat tubuhnya ke atas dengan posisi kedua tangan terpaku. Di atas kepala penjahat itu ditempatkan sebuah pemberitahuan yang menyatakan namanya dan kejahatannya. Kematian di atas kayu salib hanya disebabkan oleh kelelahan atau gagal jantung, atau dipercepat oleh eksekutor dengan menghancurkan kedua kaki dengan tongkat besi, sehingga goncangan dan sesak napas segera mengakhiri hidup si terhukum. Oke, saudara. Saudara bisa lihat tadi bahwa hukuman salib merupakan hukuman yang terberat. Dan sekarang tidak ada lagi di dalam budaya manusia. Karena itu saudara, Yesus tahu bahwa dia akan dihukum secara demikian. Maka pada waktu dia di Taman Getsemani, ketika dia berdoa dengan 3 orang muridnya, inilah yang dia minta sama Bapaknya. Pada saat itu dia ngalamin kelemahan, sungguh-sungguh dia ngalamin titik-titik yang terendah di dalam hidupnya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara mungkin sering membaca ayat ini. Tapi kalau saudara mendalami kata per kata, saudara sementara sedang mengalami pencobaan juga. Saudara akan melihat Tuhan Yesus yang kita sembah pada saat itu kedudukannya sedikit lebih rendah daripada malaikat, dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Saudara tahu siapa itu malaikat? Malaikat itu kedudukannya malah di bawah manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Malaikat diciptakan, dikirim oleh Tuhan untuk menjagai kita sebagai orang-orang yang telah ditebus untuk menjadi pelayan-pelayan orang yang kudus. Nah pada saat itu kejadian di Taman Getsemani itu dikatakan malah Yesus itu bukan lebih rendah lagi dari manusia, bahkan lebih rendah daripada malaikat. Yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia ia mengalami maut bagi semua manusia. Bahkan saudara, kita lihat pada waktu dia disalib jam 3 sore, dia menghembuskan
nafas yang terakhir. Sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara mau tahu? Eloi, Eloi, lama sabatani, itu adalah bahasa induk, bahasa mamahnya, bahasa Maria ketika merawat Yesus dari mulai kecil sampai besar. Bahasa itu adalah bahasa Aram, saudara. Di Yahudi kita mengenal ada bahasa Aram, ada bahasa Ibrani sendiri. Dan bahasa Aram itu bahasa sesuatu yang kita pakai sehari-hari dengan ibu kita, dengan keluarga kita. Itulah ungkapan hati yang terdalam. Itulah suatu perasaan yang paling sakit. Dia bilang, kenapa Allah-Allahku engkau meninggalkan aku? Dan saudara mau tahu, ketika dia berteriak demikian, di manakah murid-muridnya? Murid-muridnya lari meninggalkan dia. Takut mereka semua. Perempuan-perempuan pun melihat di dalam kejauhan. Tidak ada satupun yang membela dia. Semua orang yang dulu telah dia sembuhkan, telah dia adakan mujizat. Sebagian pasti ada di situ juga yang ikut menyalibkan dia. Waktu Yesus berbicara hal ini, apa yang terjadi, saudara? Gak ada jawaban. Gak ada jawaban dari Bapak sendiri. Malah dikatakan Bapak memalingkan mukanya. Karena apa? Karena dia jijik. Dia gak mau lihat Yesus yang pada waktu itu penuh dengan kutuk manusia, penuh dengan dosa manusia, ditanggung di dalam dirinya. Sampai Bapak tidak mau melihat. Nah, sepertinya Allah gak peduli. Sepertinya gak ada jawaban apa-apa. Demikian terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Kita sering minta, Tuhan minta begini. Tuhan bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi kita minta mungkin yang sesuai keperluan. Tapi kita sering merasa, kok Allah gak peduli ya? Kok diam aja ya? Kok saya udah begini begitu sama Tuhan? Kok kelihatannya Allah gak peduli ya? Allah diam aja. Nah saudara, ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara. Kita lihat film yang berikut ini sebentar saudara. Kita mengulang kembali bahwa dia adalah Yesus yang telah mengalami segala kelemahan dan penderitaan. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le
abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But He chose to walk that road out of His love for you and me. Down the via dolorosa, all the way to Ketika Yesus tadi berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tidak ada jawaban. Lalu apa yang Yesus lakukan? Di dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Iya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah saudara, ayat ini adalah suatu titik balik di mana Yesus menyerahkan segala kelemahan dan penderitaan yang dialaminya untuk menuju kepada kebangkitan yang berarti. Dan Yesus mulai memasuki kemenangan atas maut, sekalipun secara fisik dia mati pada saat itu. Saudara, kita lihat di sini, karena 4 alasan tadi, maka saudara, Yesus dijuluki Imam Besar Agung, yaitu dia tidak berdosa. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Bahkan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus sudah berhasil melewati kelemahan-kelemahannya. Dia adalah sumber kekuatan kita. Itu saudara, sebabnya di dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Dia sendiri telah mengalami dan telah melaluinya. Bagaimana supaya Filipi 4 ayat 13 ini terjadi dalam hidup kita? Kita bukan hanya sekedar beriman kepada Yesus. Kita bukan hanya sekedar berkata, saya percaya Yesus. Saya udah mengaku Yesus sebagai juru selamat dari hati dan mulut saya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi yang lebih lagi, kita harus mempunyai relasi yang erat dengan Yesus sebagai sumber dari kekuatan kita. Karena itu kita harus melatih diri kita tiap hari untuk hal ini. Dari mana kekuatan kita? Dunia begitu kejam, sosial begitu kejam. Dari mana kekuatan kita? Selain dari Yesus, saudara. Itu sebabnya tiap hari kita harus membangun rohani kita dengan Yesus. Bukan
supaya kita hanya diberkati Tuhan. Bukan supaya kita kelihatan sebagai orang saleh. Bukan karena itu adalah tugas saya sebagai orang Kristen. Tapi saudara, kalau kita mau mengakui dengan jujur, kita harus merasa lemah secara rohani. Seperti Yesus, sudah dia di Taman Getsemani, dia pun merasakan kelemahan itu. Kalau bisa, lewati Bapak cawan ini daripadaku. Ini adalah pengakuan yang jujur, pengakuan yang terbaik. Kita membangun relasi, bukan karena hal-hal yang lain, tapi karena kita sebagai manusia, kita lemah secara rohani. Ini saudara, sebelum kesimpulan, saya ingin kasih kesaksian pribadi sedikit saja. Saya mengalami masa-masa yang berat pada saat ini, seperti saudara tahu. Dan itu gak mudah saudara. Kehilangan belahan jiwa saya. Kehilangan tempat saya bertanya, tempat saya curhat. Kehilangan imam bagi keluarga kami. Itu gak mudah. Juga dengan situasi lingkungan seperti ini. Setiap hari, mulai dari tanggal 24. Pada saat Pastor Fu dipanggil oleh Tuhan. Mulai dari tanggal 14 pun, ketika saya merawatnya dalam sakitnya. Itu terjadi peperangan di dalam pikiran. Sampai saat ini pun, secara jujur saya ingin mengakui. Terjadi peperangan di dalam pikiran saya. Berkecamuk ini dan itu. Hati yang bercampur aduk. Secara jiwani, saya merasakan kelemahan. Saudara mungkin belum pernah mengalami ini titik terlemah di dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau pikul salibmu yang demikian berat. Salibku Tuhan segini aja, udah aku rasakan berat bagi diriku. Sering muncul pertanyaan, kenapa? Kenapa? Mengapa? Seperti Yesus. Eloi, Eloi, mengapa Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sama seperti itu saudara. Saya bukan manusia yang kuat. Tapi Tuhan udah bilang, dari sejak Pak Fuksi bertemu dengan saya tanggal 14 di ruang kantor. Saya pulang dari konferensi ini. Saya pulang dari Bandung. Saya bertemu di kantor. Begitu buka pintu, saya senang lihat suami saya pulang. Di dalam hatiku ada kuasa Roh Kudus yang berbicara. Jangan takut, aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Aku gak ngerti kenapa Roh Kudus bicara itu terus tiap hari. Ketika Pak Fuksi jatuh sakit, aku pikir pasti dia sembuh. Karena suara Tuhan bicara, aku menyertaimu. Kenyataannya lain yang saya dapat. Kita semua sudah berusaha untuk dia dan berdoa untuk dia. Kenyataannya lain saudara. Dan suara itu sampai hari ini selalu berkata, ketika malam terjadi peperangan pikiran di dalam jiwa saya, itu suara itu selalu berkata, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Saudara, karena itu, mari kita ingat salib ini pada Jumat Agung ini. Sepanjang sejarah manusia, tidak ada hukuman yang paling berat yang ditimpakan untuk Yesus seorang pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, namun dia mau menanggung segala kelemahan dan penderitaan. Itu sebabnya saudara, mari kita bangkit. Saya juga mau mulai bangkit. Walaupun sedikit demi sedikit, kami sekeluarga mau bangkit. Melanjutkan pelayanan yang sudah ditanamkan oleh Pastor Fu. Kami tidak mau kalah oleh kuasa maut manapun yang sering mengintimidasi di dalam masa sukar seperti ini. Saya mau percaya suara Yesus, kedaulatan Yesus lebih tinggi dari apapun. Dan saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan doa bagi keluarga kami. Kami mau bangkit walaupun sedikit demi sedikit. Kita lihat kesimpulannya. Tadi dikatakan dia adalah imam besar agung yang pasti turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mari saudara kita baca ayat tema kita bersama-sama sebelum kita tutup renungan ini. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
Tuhan kepadaku. Ya Yesus, mari kita nyanyikan segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara yang di rumah, mari nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan, titik-titik kelemahan, mari saudara nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Mari belajar tetap percaya. Yes Tuhan, tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Oh katakan tetap percaya, Tuhan setia. Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa. Dia telah menjadi imam besar agung. Dia mau hidup di antara manusia untuk merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Mari nyanyikan haleluya. Mari angkat tangan kita kepada Dia. Katakan dari hatimu yang terdalam, oh Yesus Tuhan, Engkau tetap Tuhan dan Raja. Haleluya. Pujilah Tuhan, puji Dia karena sekali lagi Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa. Saudara-saudara yang di rumah bisa langsung menyiapkan anggur dan roti. Sudah berada di tangan saudara. Sambil menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Haleluya. Pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan, puji Dia. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Mari puji Dia di tengah kesusahan apapun. Mari angkat jiwa kita, ya Yesus Tuhan, puji Dia. Saudara-saudara yang di rumah dan yang di sini, silakan mengangkat roti pada tangan kanan saudara, melebihi di atas kepala saudara.
Mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah di tengah zaman yang sukar ini, cinta kita kepada Yesus berkurang atau malah bertambah? Banyak ketakutan melanda hidup kita, sehingga cinta kita mulai luntur kepada Dia. Mari datang kepada Dia. Tidak ada tempat di dunia ini, tidak ada apapun, orang, fasilitas apapun yang mampu memberi kekuatan seperti Yesus, yang mampu memberi kekuatan yang sejati di dalam hati dan jiwa kita. Tidak ada satu orang pun yang dapat kita andalkan. Melalui proses salib, melalui Jumat Agung ini, Tuhan mengajar kepada kita. Masing-masing kita adalah individu di hadapan Dia, sendiri demi sendiri. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan, sendiri demi sendiri. Kita merasakan, kita boleh curhat kepada Tuhan. Dialah penolong dan sahabat. Sebelum memakan roti ini bersama-sama, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tubuhnya diremukkan, tubuhnya dihancurkan, supaya kekuatan ada di dalam diri kita. Dia sangat mengasihi kita. Saudara-saudara yang di rumah dan yang berada di tempat ini, apakah saudara percaya roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang telah dihancurkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Bila kita percaya, mari saudara memakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengangkat cawan di tangan kita. Sebelum meminumnya, inilah perkataan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah kita, oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang tertumpah supaya dosa-dosa kita diampuninya? Jika saudara percaya, yang di rumah juga, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti Ibu Suci akan mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, oh haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penebusan atas kayu salib, itulah karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau menggantikan kami sehingga kami boleh memperoleh anugerah kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami ambil dengan iman Tuhan. Karya penebusan-Mu terus terjadi untuk setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sehingga kami boleh hidup di dalam kemenangan yang Engkau sudah raih. Kami keluar sebagai pemenang Tuhan atas segala masalah, atas segala problem Tuhan. Karena Engkau bersama dengan kami. Allah kami besar, Allah kami hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya saudara. Ya, saudara yang di rumah boleh kembali silakan dulu. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mimi yang sudah memberikan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati terus senantiasa Bu Mimi dan keluarga. Baik Bapak dan Ibu, saat ini untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui transfer kepada rekening operasional gereja dengan nomor rekening 73704490087 atas nama Juningsi Nyoto Muljono di BCA Surya Kencana Bogor. Kami ulangi sekali lagi, untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening operasional gereja dengan nomor account 73704490087 BCA Surya Kencana Bogor. Baik Bapak dan Ibu, berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, kita harus mengikuti aturan pemerintah di mana kita berada. Itu sebabnya untuk Sabtu dan Minggu, untuk tanggal 11 dan 12 April, kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Begitu juga dengan kesan kelas DK, sekolah minggu, doa jemaat maupun Alpa untuk sementara ditiadakan. Kebaktian diadakan secara online. Kebaktian Sabtu pada pukul 17 atau pukul 5 sore dibuat online dengan menggunakan Instagram @MDC Bogor. Kebaktian itu akan direkam dan dimasukkan ke dalam YouTube dengan channel MDC Bogor online. Sehingga kapanpun hari Minggu besoknya jemaat bisa mengikuti kebaktian online via YouTube. Seperti anjuran pemerintah, jemaat diharapkan untuk tetap di rumah masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, untuk Instagram yaitu @MDC Bogor, kemudian untuk YouTube MDC Bogor Online. Baik Bapak dan Ibu, sekian pengumuman. Kami persilakan untuk Ibu Mimi menutup doa berkat. Mari kita nyanyikan lagu itu sekali lagi. Dia tinggalkan surga mulia. Sebelum kita akan akhiri ibadah Jumat Agung kita. Surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk
dengan segenap hati. Pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih. Sekali lagi katakan, haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih-Nya. Amin. Puji Dia karena kasih-Nya. Puji Dia karena kasih-Nya. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah online kami. Terima kasih. Dengan segala keterbatasan kami mau memperingati, merayakan hari kematian-Mu dan kebangkitan-Mu pada hari Minggu besok Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih dilayakkan menjadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih tetap beri kekuatan kepada kami. Ini adalah anugerah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada kami Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa buat setiap jemaat, buat setiap yang mendengar di rumah, di tempat dimanapun mereka berada. Ketika sedang mengalami kelemahan, ketika rasanya tidak ada jalan keluar, ketika mereka mengalami titik-titik terberat dalam hidupnya, Tuhan hamba berdoa, beri kekuatan, beri kemenangan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kau beri umur panjang, Kau beri damai sejahtera. Yang kekurangan karena ekonomi, saat ini Kau cukupkan Tuhan. Biar kami semua dengan penuh rasa syukur, kami menjiwai setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan menolong setiap kami yang mendengar, baik yang remaja, anak-anak, baik orang dewasa, baik orang-orang tua. Semua Engkau memberkati Tuhan. Walaupun kami berpisah, hati kami bersatu di dalam Engkau. Secara fisik kami tidak ketemu, tetapi di dalam Engkau kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk segala teladan dan kenangan bagi Pastor Fu Tuhan. Aku percaya saat ini dia berada bersama-Mu. Saat ini Tuhan, dia juga ikut berdoa bagi kami bersama-Mu Tuhan. Aku percaya saat ini Tuhan, dia sudah senang, dia damai di sana. Ya Bapa, kelak suatu hari kami akan menyusul ke sana. Sebab itu Tuhan, biarkan setiap kami bertambah tanggung jawab atas hidup ini. Tuhan terima kasih, memberkati baik yang di tempat sini, baik semua jemaat yang di rumah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah